Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvina Tias Ivanka dengan NIM 25011103382. Saya satu kelompok dengan Winda Asari dengan NIM 25021100598 dari kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan mewakili kelompok untuk menyampaikan materi mata kuliah kewirausahaan mengenai tahapan dalam membangun usaha. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama yaitu mengenai perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan gambaran menyeluruh tentang bagaimana usaha akan dijalankan. Di dalamnya terdapat tujuan, strategi, kebutuhan sumber daya, hingga rencana keuangan. Dengan adanya perencanaan, usaha memiliki arah yang jelas. Ibaratnya seperti peta sebelum memulai sebuah perjalanan. Setelah memahami pentingnya perencanaan bisnis, berikutnya kita masuk pada penentuan visi dan misi. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan misi merupakan langkah nyata untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan kata lain, visi adalah tujuan besar dan misi adalah cara mencapainya. Setelah mengetahui apa itu visi dan misi, sekarang kita akan melihat mengapa keduanya itu sangat penting. Visi dan misi menjadi arah dalam menjalankan usaha. Keduanya membantu menyatukan persepsi anggota organisasi serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana cara merumuskan visi yang baik ya? Berikut penjelasannya. Dalam menentukan visi, perusahaan perlu memahami nilai inti, melihat peluang, serta menetapkan tujuan jangka panjang dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Setelah visi ditentukan, selanjutnya kita perlu menetapkan misi bisnis. Dalam menentukan misi, harus jelas produk atau layanan yang diberikan, siapa target pasarnya, serta komitmen terhadap kualitas pelayanan. Dengan adanya visi dan misi, perusahaan kemudian dapat menentukan tujuan dan sasaran bisnis. Tujuan bisnis adalah hasil besar yang ingin dicapai sebuah perusahaan, sementara sasaran merupakan langkah yang lebih spesifik dan dapat diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Adanya sasaran membuat perusahaan lebih fokus dalam bergerak. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara menetapkan tujuan tersebut. Untuk menetapkan tujuan, perusahaan perlu meninjau kembali visi dan misi, menentukan prioritas utama, serta memastikan target tersebut realistis. Dalam proses ini, ada beberapa hal penting yang juga perlu diperhatikan. Di antaranya adalah pengukuran kinerja, keselarasan dengan nilai perusahaan, serta kemampuan mencapai target yang telah ditentukan. Setelah tujuan ditetapkan dengan baik, maka perusahaan perlu menentukan strategi. Strategi bisnis merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai target dan menghadapi persaingan di pasar. Dan juga ada berbagai jenis strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan. Beberapa di antaranya yaitu ada strategi pertumbuhan, diferensiasi, fokus pada segmen tertentu, harga rendah, inovasi, kemitraan, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha. Namun, dalam penerapannya tentu terdapat kemungkinan muncul risiko. Risiko bisnis adalah hal-hal yang dapat menghambat usaha, mengurangi keuntungan, bahkan berpotensi menyebabkan kegagalan. Nah, juga risiko tersebut dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Risiko dapat berasal dari operasional, sumber daya manusia, pemasaran, kondisi pasar, maupun keuangan. Nah, selain risiko, terdapat pula hambatan yang sering dihadapi dalam menjalankan sebuah usaha. Hambatan bisnis dapat muncul dari faktor internal seperti keterbatasan modal dan manajemen, maupun faktor eksternal seperti persaingan dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Pelaku usaha perlu memiliki perencanaan yang matang, mampu beradaptasi terhadap perubahan, terus melakukan inovasi, serta memahami kebutuhan pasar. Nah, dengan langkah ini, peluang keberhasilan usaha akan semakin besar.
Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan sampailah kita pada bagian akhir presentasi. Demikian pemaparan materi dari saya sebagai perwakilan kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.